Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini, walaupun emang agak telat nih ya, jadi kemarin itu gue sempet ya lihat orang-orang mulai antusias mendengarkan lagu terbaru dari Ressa yang berjudul Beban Cinta 2 di Spotify ya. Jadi booming banget, semua orang pada ngebahas itu ya. Terus juga mungkin ya itu kalau nggak salah kemarin gitu ya. Dan setelah itu selang mungkin 1 hari ya, diunggahlah, ini adalah video lirik dari Ressa Beban Cinta 2, diunggah dari channel YouTube-nya Melly Goeslaw TV. Dan pada saat ini gue nonton itu di sekitar 11 jam yang lalu dengan views mencapai 65.000. Wow. Jadi kita tungguin aja versi MV-nya, video klipnya. Dan pada saat gue mendengarkan lagu ini tuh benar-benar lagu yang menyatu, cocok, ngeklop banget. Apalagi yang perlu gue sebutin ya, kawin sama suara dari Ressa. Cocok banget lagu ini. Nah, ketika gue dengerin sampai akhir lagu ini, gue berpikir kayak Beban Cinta 2. Kenapa ada angka 2 gitu? Yang bikin gue penasaran, kenapa di lagu ini ada tulisan angka 2? Apakah akan mengerucut pada makna dari lagunya? Tadinya gue berpikir kayak angka 2 ini karena di lagu ini kan berkisah tentang percintaan Reza dengan sosok seorang pria ini. Terus juga dia menyebutkan nama mama ya di lagu ini. Jadi gue mikir kayak apakah kisah cinta mereka ini dari kedua sosok ini. Jadi ada angka 2 gitu. Jadi antara mama dan si sosok pria ini. Apakah seperti itu? Tapi setelah gue cari-cari, dia biasa gue kepo ya, gue cari-cari di YouTube bahkan Google juga, tiba-tiba muncul lagu Irwansyah yang berjudul Beban Cinta juga. Dan setelah gue dengerin dari musik dan juga liriknya, mostly hampir mirip, bukan sama. Dan kalau kalian lihat bagian deskripsinya pun, komposernya di sini oleh Teh Melly Goeslaw, sama seperti lagu Ressa Beban Cinta 2, komposnya pasti dari Melly Goeslaw ya. Dan setelah gue dengerin lagu Irwansyah ini emang musik-musik slow rock gitu ya. Dan untuk liriknya ada nggak sama 100% mirip 100% enggak, tapi ada beberapa kata yang diubah. Jadi nggak mirip-mirip banget sama lagu Ressa yang Beban Cinta 2. Dan hal ini sebenarnya udah jadi hal yang lumrah di dunia industri musik. Kayak waktu itu gue pernah bahas juga lagunya Bertrand Peto sama Tegar. Jadi waktu itu komposnya itu sama Charlie Van Houtman ya, Charlie ST12. Jadi sebelum si Bertrand itu nyanyi bawain lagu ini, ternyata lagu ini sudah dibawakan terlebih dahulu oleh Tegar. Tapi pada saat itu lagunya dinyanyikan oleh Tegar kayak kurang antusiasnya, jadi dinyanyiin ulang oleh Bertrand Peto. Dan masih banyak lagi kasus-kasus lain ya, penyanyi kayak gitu ya, model-model recycle ataupun jadi new. Jadi lagu ini lagu yang lahir baru gitu, walaupun sudah pernah dinyanyikan sama penyanyi sebelumnya. Tapi ini adalah hal yang biasa di dunia industri musik, jadi nggak perlu kaget lagi. Dan beberapa lirik tadi juga ada yang diubah, tapi mungkin di sini di video ini gue lebih pengen ngebahas liriknya, bukan ngebandingin antara Irwansyah dan juga Ressa, tidak, tapi ingin membedah makna dari lagunya berdasarkan liriknya ya. Mungkin nanti kalau keluar MV-nya mungkin ya gue bakal bisa bahas lewat MV-nya juga, tapi juga akan berkesinambungan dengan liriknya. Asik ya, pokoknya ya intinya akan tetap pada jalurnya lah ya. Dan mungkin juga gue gak akan bisa mendengarkan 100% keseluruhan lagunya karena copyright gitu ya. Karena kemarin channel gue tuh kena copyright, kena hak cipta dan hilang. Jadi gue harap kalian bisa mengerti. Dan kalau kalian pengen nonton fullnya tanpa ada gangguan gugatan atau dari gue atau siapapun gitu ya, segera meluncur ke Spotify
Spotify ataupun channel YouTube-nya Melly Guslo, dan kita tunggu aja versi MV-nya. So, kita langsung mulai aja pembahasan lirik lagunya Beban Cinta 2 Ressa. Dan ini adalah musik di awal lagu. Oke, ya, sudah terdengar selorok dari gitarnya, alunan gitarnya. Musik-musik yang memang cocok banget sama karakter dari Ressa. Iya gak sih? Setuju dong? Setuju lah. Kita lanjut lagi. Lirik di awal lagu. Matahari. Mataharinya, bahas bagian mataharinya. Full liriknya adalah ingin ku menjerit pada matahari, melengking sampai membisingkan dunia. Oke, di sini udah jelas banget ya. Dia pengen menjerit, kayak seolah-olah curhat gitu, sampai ke matahari. Melengking sampai membisingkan dunia. Dia pengen teriak sekenceng-kencengnya sampai seluruh dunia tahu ya permasalahan yang dia alamin. Lirik selanjutnya. Full liriknya, perbedaan kita semakin masalah. Inilah beban cinta. Jadi di lagu ini menceritakan tentang permasalahan seputar percintaan. Lanjut. Full liriknya, ingin ku berlari ke ujung lautan. Tak tahu pasti terdamparnya di mana. Oke, pada dasarnya kita tahu ya, lautan, bumi ini katanya nggak ada ujungnya. Ya, jadi ketika lirik ini mengatakan ingin berlari ke ujung lautan, yang tentunya tidak ada ujungnya dan tidak ada batasnya. Dan dia akhirnya juga bingung. Nih akhirnya gue nggak tahu nih, kemungkinan aku akan terdampar di mana, dan seolah-olah dia juga tidak tahu masa depan dia itu seperti apa ke depannya bersama pasangannya ini. Lanjut. Full liriknya, bagai bumi dan langit cintanya kita, inilah beban cinta. Jadi kalau kalian sering nonton sinetron gitu ya, kalian tahu pasti, bagi bumi dan langit lo sama gue, gitu kan, suka ledek-ledekan gitu ya. Nah di sini seolah-olah juga menggambarkan perbedaan ini ya, perbedaan itu banyak hal gitu ya, baik ya kita tahu Indonesia beragam suku, budaya, agama, bahkan perbedaan yang sering terjadi, perbedaan di bidang ekonomi gitu ya. Jadi mungkin di sini ingin menceritakan Ressa adalah orang yang kaya dan dia mendapatkan sosok laki-laki yang, mohon maaf, kurang berkekurangan gitu ya. Atau sebaliknya, justru sosok Ressa ini adalah orang yang berkekurangan dan dia mendapatkan sosok laki-laki yang mapan. Nah ini tinggal perbedaan yang mana nih, karena perbedaan itu cukup luas. Tapi di bagian lirik ini bagai bumi dan langit. Ya, kalau kalian lihat, bumi itu di bawah, langit itu di atas. Ada jarak pemisahnya, ada lautan, ada udara, ada atmosfer gitu kan. Banyak kita kayak belajar geografi nih. Jadi antara bumi dan langit ini perbedaan yang mereka, kalau gue bisa tafsirkan di sini, adalah perbedaan status dari Ressa dan juga pasangannya. Kemungkinan Ressa ini adalah orang yang berkekurangan dan dia mendapatkan seorang pasangan yang cukup mapan. Seperti itu ya, bagai bumi dan langit cinta kita. Lanjut lagi, bagian refnya. Full liriknya, derita cintaku tak berujung, ada saja badai keras menghantam hatiku. Ini penderitaan cinta yang Ressa alami, gak ada ujungnya. Selalu aja ada hal-hal yang menghantam gitu ya. Ada badai ini kayak permasalahan yang sangat besar yang menghantam jiwanya,
menghantam hatinya. Jadi kayak mental health-nya ini diganggu banget gitu. Kalau anak Jaksel pasti tahu mental health, illness dan segala macamnya itu sangat tidak baik untuk psikologi kita. Lanjut lagi. Oke. Full liriknya, sadisnya hinaan padaku, bagaiku tak pantas bahagia. Oke, di sini udah jelas banget ya. Jadi banyak hinaan yang diterima sama Reza, seolah-olah dia ini nggak pantas bahagia sama pasangan ini. Jadi kayak bener nih, kayaknya sih emang perbedaan status ekonomi ya. Jadi mungkin banyak orang yang gak suka ketika Reza pacaran sama orang yang kaya. Gak cocok dia. Dia mau enaknya doang, dasar cewek matre gitu-gitu. Atau yang lainnya lah ya. Jadi seolah-olah Reza ini gak pantas lah sama si cowoknya ini. Seperti itu. Lanjut lagi. Full liriknya, Mama maafkanku, tak mendengar nasihatmu, aku durhaka menyakitimu. Jadi di sini terkhusus untuk ibunda ya, Mama. Reza minta maaf nih, karena selama ini Reza nggak denger nasihat dari Mama dan Reza sadar Reza ini anak yang durhaka dan justru malah nyakitin Mama. Dan mungkin di sini mamanya juga udah sering memperingatkan Reza untuk udah Lando, jangan sama dia, kita mah orang nggak punya, atau kita mah siapa, kita nggak pantas sama dia, udahlah kamu tinggalin aja dia. Tapi mungkin di sini Reza malah menentang, dan ya namanya mungkin udah cinta ya, sulit juga kita untuk ngomongnya ya. Jadi akhirnya Reza juga merasa kalau dia ini ya, anak yang durhaka sih gitu. Kita lanjut lagi. Full liriknya, beban cintaku bersamamu biar aku yang menanggung. Ya, sebegitu besar rasa sayang Reza terhadap sosok pacarnya ini sampai dia rela ya menerima beban ini. Dia rela untuk menanggung akibatnya ketika dia melakukan hal ini. Dan selebihnya liriknya sama, diulang aja. Dan kesimpulan dari lagu ini yang gue tangkep ya, jadi Reza ini sangat-sangat menyayangi sosok pasangannya, sampai-sampai dia mau menerima beban dan menanggung semua akibat ketika mereka berdua ini bersama. Karena adanya perbedaan itu ya, perbedaannya ini masih gue nggak tahu nih, kita nantikan aja MV-nya seperti apa, bebannya yang Reza alami. Kalau menurut gue, kalau dari liriknya sih sepertinya perbedaan status sosial ya yang dimiliki Reza dan juga pasangannya, bukan perbedaan, mungkin perbedaan agama atau perbedaan suku ataupun perbedaan lainnya. Kayaknya sih mengerucut ke sana, dan ya seolah-olah Reza tidak pantas bahagia. Terus juga Reza sudah diperingatkan orang tuanya, tapi dia juga tetap ngelawan ya, dan dia mengakui dia anak durhaka, tapi dia tetap ingin menanggung beban ini, menanggung penderitaan ini sendirian. Sebegitu cintanya Reza dengan sosok pasangannya ini. So itu aja untuk bedah lirik dari Reza Beban Cinta 2. Dan menurut kalian gimana juga, komen di bawah. Dan sampai ketemu lagi, kita nantikan MV Reza ya, di channel YouTube-nya Reza atau channel YouTube-nya Meli Guslo. Jadi jangan sampai kelewatan nih. Oke, bye bye.